Halo everyone, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Guys, pada video kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan massal yang paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Pembunuhan massal ini terjadi di sebuah universitas dan dilakukan oleh seorang anak imigran asal Korea yang diduga mengalami depresi dan gangguan mental. Kejadian ini merenggut nyawa sekitar 32 orang dan salah satunya terdapat warga negara Indonesia yang sedang belajar di sana. Lahir di Korea Selatan pada 18 Januari 1984, Song Hoi-cho dikenal sebagai seorang anak yang misterius. Bahkan dari kecil, keluarganya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Dia suka menyendiri dan hanya menganggukkan kepala bila diajak untuk berbicara. Begitu tertutupnya Cho dengan orang-orang sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Sampai-sampai ibunya, Kim Hyang-im, menganggap anak laki-lakinya itu menderita tuli dan bisu. Hampir setiap hari, Ibu Kim pergi ke gereja berdoa agar anaknya bisa berbicara seperti anak-anak yang lainnya. Kim mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Cho terlihat berbeda sekali dengan kakaknya yang selalu menunjukkan keceriaan, yang sekaligus termasuk anak perempuan yang cerdas. Perbedaan mencolok tersebut membuat Kim menaruh perhatian lebih kepada anak laki-lakinya itu. Sebelumnya, keluarga mereka tinggal di sebuah apartemen bawah tanah yang disewakan, yang biasanya merupakan bagian termurah dari sebuah gedung. Oleh karena itu, keluarga itu memutuskan untuk merantau ke Amerika Serikat untuk merubah nasib mereka. Setibanya di Amerika, ayah dan ibu Cho bekerja di sebuah perusahaan laundry di pinggir kota Washington DC. Perlahan tapi pasti, kehidupan keluarga Cho mulai membaik, hingga akhirnya keluarga itu pindah dan menetap di kota Centerville, negara bagian Virginia. Dan di sanalah keluarga Cho mulai membuka bisnis laundry yang terus berjalan hingga saat ini. Kim sangat berharap agar anaknya bisa tumbuh dan beradaptasi ketika tinggal di Amerika Serikat. Impian yang sejak dulu Kim idam-idamkan ternyata hanya sia-sia. Cho tetap menjadi anak yang pendiam, bahkan lebih buruk lagi. Sebagai ibu, dia tidak henti-hentinya terus berdoa demi kesembuhan anaknya. Setelah kematiannya, banyak media yang menyebutkan bahwa Cho sering mendapat perlakuan tidak baik dari teman-teman sekolah maupun kawan gerejanya. Sifatnya yang sangat pendiam menjadi target bully beberapa temannya. Setelah lulus SMA pada tahun 2003, Cho melanjutkan studi di Universitas Virginia. Universitas ini memiliki kampus yang luas dan indah dengan lebih dari 30.000 siswa yang tinggal di sana. Semasa kuliah, Cho sempat mengundang kekhawatiran dosen dan mahasiswa yang lainnya terkait karya-karya dramanya yang syarat dengan kekerasan dan pembunuhan. Bahkan, gara-gara tulisan Cho yang mengerikan dan aneh itu, seorang profesor yang bernama Nikki Giovanni memerintahkan Cho menjalani konseling kejiwaan. Bahkan, profesor itu mengancam akan berhenti jika Cho tidak dikeluarkan dari kelasnya. Giovanni juga pernah menyebut Cho sebagai sosok yang jahat dan sakit jiwa. Lucinda Roy, seorang dosen penulisan kreatif Cho dan ketua Departemen Bahasa Inggris di kampus itu, juga mengatakan bahwa dia merasa terganggu oleh kelakuan dan tulisan mahasiswa itu. Dia pernah memperingatkan polisi kampus dan para pejabat lainnya tentang Cho. Akan tetapi, mereka mengatakan tidak dapat berbuat banyak karena dia tidak menimbulkan ancaman secara langsung dan mereka tidak dapat melanggar hak kebebasan berbicaranya. Lucinda pernah mengatakan Cho adalah orang yang luar biasa kesepian, orang yang paling kesepian yang pernah dia jumpai seumur hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa Cho selalu mengenakan kacamata hitam dan sebuah topi di dalam ruang kelas. Dia juga berbicara seperti berbisik dan mengambil foto-foto dengan telepon genggamnya. Karena sangat prihatin, Lucinda memintanya untuk pergi mengikuti konseling. Tetapi tampaknya Cho tidak pernah menindaklanjuti saran tersebut. Selain berperilaku aneh dan tulisan gelapnya, Cho menunjukkan tanda-tanda peringatan yang lain. Dia 2 kali dituduh
dituduh menguntit siswa perempuan pada tahun 2005. Akan tetapi tidak ada korban yang mengajukan tuntutan. Cho juga pernah membuat pernyataan bunuh diri kepada teman sekamarnya di asrama. Temannya tersebut melaporkan kepada pihak kampus dan membuat Cho dibawa ke rumah sakit jiwa pada bulan Desember tahun itu. Namun, dia segera dibebaskan dengan perintah untuk menerima terapi sebagai rawat jalan. Dokumen yang dirilis pada bulan Juni 2007 menunjukkan bahwa dia menghadiri setidaknya 1 kali sesi konseling yang diperintahkan. Selain pernah menguntit 2 mahasiswi di Universitas AS itu, Cho juga pernah melakukan pelecehan seksual di Virginia Tech. Pria penyendiri itu terobsesi dengan kaki indah perempuan. Cho pernah kedapatan memotret kaki dan lutut sejumlah mahasiswi dari bawah meja dengan telepon genggamnya. 1 bulan sebelum menebar maut di Virginia Tech, Song Hui Cho menyewa seorang gadis penari telanjang untuk menghiburnya di sebuah kamar motel. Cho juga sempat merayu gadis itu untuk berhubungan seks dengannya, namun penari itu menolak ajakannya. Cho dikabarkan sangat marah akibat kejadian itu. Para pakar menuturkan fakta bahwa Cho menyewa penari telanjang ditambah lagi dengan pelecehan seksual yang pernah dia lakukan terhadap sejumlah siswi di Virginia Tech membuktikan bahwa pikiran Cho dipenuhi fantasi seks yang memicu kemarahan dan rasa frustasinya. 5 minggu sebelum penembakan, Cho membeli pistol pertamanya dan membeli pistol yang kedua saat mendekati tanggal serangan. Dari bukti yang ditemukan di kamar asramanya, jelas bahwa dia telah merencanakan penyerangan terhadap mahasiswa dan fakultas untuk beberapa waktu. Akhirnya, pada tanggal 16 April 2007, di suatu pagi, Cho berjalan ke West Ambler Johnston Hall, Virginia Tech, sebuah asrama bersama untuk para mahasiswa. Dia langsung menuju ke kamar 4040 di lantai 4. Setelah mengetuk pintu, dia langsung menembak dan melukai mahasiswi yang tinggal di asrama itu. Mahasiswi itu bernama Emily Hilser yang meninggal 3 jam kemudian di rumah sakit. Cho juga membunuh asisten dosen yang bernama Ryan Clark yang mendengar suara tembakan dan berusaha menghampiri suara tembakan itu berasal. Menurut kabar, Cho sebenarnya hanya menargetkan Hilser karena gadis itu pernah menolak cintanya. Sekitar pukul 7.30 pagi, polisi yang tiba di tempat kejadian, mereka langsung menaruh kecurigaan pada pacar Hilser, yaitu Carl Thornhill, yang melakukan penembakan. Sekitar pukul 8 pagi, asrama tersebut diisolasi dan sekitar 25 menit kemudian, Thornhill ditemukan oleh polisi dan ditahan untuk diinterogasi. Namun, dia kemudian dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pembunuhan atas pacarnya. Pada awalnya, pihak kepolisian mengira penembakan di tempat ini hanya sebuah kasus terpisah dan karenanya tidak mengosongkan kampus itu. Hal ini belakangan menimbulkan kontroversi tentang apakah sekolah harusnya mengambil tindakan yang lebih jauh. Selama 2 jam berikutnya, Cho kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Dia juga menghapus semua histori email dan isi hard drive komputernya. Setelah itu, Cho pergi mengirimkan paket yang ditujukan untuk kantor berita NBC News di kantor pos terdekat. Saat itu menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Paket yang dikirimkan Cho berisi sebuah pernyataan yang ditulis kurang lebih 1.800 kata, foto-foto, serta 23 video digital. Dalam rekaman-rekaman ini, Cho membahas agamanya, kebenciannya terhadap orang-orang kaya, dan juga mengatakan dalam salah satu videonya yang kurang lebih seperti ini, kalian memiliki banyak kesempatan dan cara untuk menghindari apa yang telah terjadi hari ini, tetapi kalian memutuskan untuk menumpahkan darahku. Kalian memojokkanku dan memberikan kepadaku hanya satu pilihan. Langkah yang aku lakukan hari ini adalah pilihan kalian. Kini tangan kalian berlumuran darah yang tidak akan pernah dapat dicuci bersih. Setelah dari kantor pos, Cho mengenakan rompi anti peluru. Dia kemudian berjalan menuju ke aula kampus sekitar pukul 9:05 pagi itu. Dia membawa rantai untuk mengunci 3 pintu masuk aula utama agar mencegah korbannya untuk kabur. Cho juga membawa palu dan pisau yang keduanya mungkin dimaksudkan akan digunakan selama pembantaian jika dia kehabisan amunisi. Tetapi senjata tersebut tidak pernah digunakan.
tembakan. Setelah berjalan melewati beberapa ruang kelas, waktu menunjukkan sekitar pukul 9.40 pagi dan Joe memulai penembakannya di ruang kelas nomor 206. Dia pertama menembak dan membunuh seorang profesor, kemudian menembak 11 dari 13 siswa yang ada di ruangan itu. 9 dari mereka langsung meninggal dunia di tempat. Joe kemudian menyeberangi lorong menuju ruang kelas nomor 207. Di sana dia membunuh seorang dosen dan 2 siswa serta melukai 6 orang lainnya. Pada saat itu, beberapa ruang kelas lain yang mendengar suara tembakan mulai membarikade pintu mereka dengan segala perabotan yang ada di dalam kelas. Joe kemudian pergi ke ruang kelas nomor 204, pintu yang dibarikade. Dia menembak dari depan pintu dan berhasil membunuh profesor yang berada di ruang kelas itu. Tetapi pada saat itu syukurlah hampir seluruh siswa dapat melompat keluar dari jendela dan melarikan diri. Siswa yang tersisa juga ditembak dan dibunuh. Joe kemudian melanjutkan ke ruang kelas nomor 211 yang pintunya juga dibarikade. Tetapi kali ini dia dapat memaksa masuk ke dalam ruang kelas setelah membunuh seorang dosen dan seorang siswa yang keduanya sedang menghalangi pintu. Dia lanjut membunuh 10 siswa lainnya dan melukai 6 orang yang lain di dalam kelas itu. Setelah mengisi ulang senjatanya, Joe kemudian mengunjungi kembali ruang kelas nomor 206 dan 207. Dia kembali melukai 2 siswa dan membunuh 2 lainnya di ruangan yang terakhir. Ketika Joe berusaha memaksa masuk ke ruang kelas nomor 205, pintu ruangan itu diblokir oleh meja besar sehingga Joe tidak dapat masuk. Tidak ada seorang pun dari kelas itu yang ditembak. Joe kemudian secara fatal menembak seorang profesor karena profesor itu memberanikan diri keluar dari kelasnya dari lantai atas untuk menyelidiki tembakan. Joe akhirnya masuk kembali ke ruang kelas nomor 211. Joe kemudian bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri, mengakhiri penembakan massal yang brutal dalam sejarah Amerika yang terjadi selama 9 menit. Salah seorang warga negara Indonesia yang bernama Partahi Lambantoruan juga menjadi korban dalam insiden penembakan tersebut. Bernama lengkap Partahi Mamora Halomoan Lambantoruan yang berusia 34 tahun pada saat kejadian. Setama dari kuliah di Parayangan, Mamora Halomoan sebenarnya sudah berencana untuk berangkat ke Amerika Serikat. Akan tetapi terhambat karena adanya serangan terorisme di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Waktu itu terjadi pengetatan aturan warga negara asing yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Akhirnya pada Januari 2004, Halomoan dapat berangkat ke Amerika Serikat. Malang tak dapat ditolak, Halomoan harus tewas tertembus peluru bersama dengan 32 korban yang lain dalam tragedi penembakan ini. Ketika polisi menyelidiki kamar Joe, mereka menemukan sebuah catatan yang melukiskan betapa hidupnya sangat menderita dan rencananya untuk bunuh diri. Dalam sebuah catatan yang ditinggalkannya di depan pintu asramanya, dia menguraikan daftar keluhannya. Di situ dia mengecam anak-anak kaya yang jahat dan tukang bully di kampus itu. Teman sekamarnya menceritakan kepada wartawan bahwa wajah Joe kelihatan normal 2 jam sebelum penembakan liar itu. Sebanyak 17 orang dirawat karena terluka setelah penembakan dan 4 diantaranya harus menjalani pembedahan serius. Banyak keluarga yang terguncang karena kehilangan anak-anak mereka atau orang terdekat mereka pada kejadian tragis ini. Peristiwa itu menjadi pemberitaan internasional dan tercatat sebagai peristiwa penembakan sipil paling berdarah di Amerika Serikat. Pada tahun 2011, kampus Virginia Tech dikenai denda oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat lantaran lalai dalam mengantisipasi penembakan yang dilakukan oleh Joe. Seharusnya pihak kampus segera mengamankan area setelah ada penembakan di asrama yang berada di dekat gedung universitas. Setelah kejadian ini, banyak sekolah di seluruh negeri mulai memeriksa rencana manajemen krisis mereka, serta bagaimana mereka mengidentifikasi dan menangani siswa yang berpotensi berbahaya. Guys, sampai di sini dulu pembahasan mengenai kasus penembakan massal di Universitas Virginia. Sungguh sangat tragis dan sulit dimengerti bagaimana orang dapat melakukan perbuatan sekeji ini. Aku hanya bisa mendoakan semoga kejadian yang sama tidak akan pernah terulang lagi dan keluarga korban dapat dikuatkan atas kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Oke, ditunggu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya jika kalian suka cerita ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.